Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bitaufiqi wal hidayah. Wa nasta'inuhu biqaulihi wa quwwatihil qawiyyah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Hadratal muhtaramin jamaah salat Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik-baiknya iman dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan adanya iman dalam diri kita, maka hidup kita akan menjadi tenang. Insya Allah dengan adanya iman dalam diri kita, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Insya Allah dengan adanya iman dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dunia maupun akhirat. Maka di siang yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa memperjuangkan keistiqomahan kita. Khususnya amal soleh kita, amal ibadah kita, sholat sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah, ridho, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di zaman modern seperti ini kita harus senantiasa yang namanya hati-hati dengan penyakit hati. Karena penyakit yang luar biasa bahayanya, yang dahsyatnya luar biasa, bukanlah penyakit fisik, melainkan penyakit hati. Penyakit hati ini sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada sejak zaman para nabi. Salah satu peristiwanya adalah peristiwa Qabil dan Habil. Di antaranya adalah adanya saudara yang membunuh saudaranya karena adanya iri hati, cemburu terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satunya. Maka yang merusak jiwanya manusia banyak sekali, diantaranya ada iri, ada gengsi, ada ambisi, ada emosi. Sehingga penyakit hati pun juga banyak macamnya. Di antaranya adalah yang pertama ada iri hati atau hasad, ada riya atau pamer, kemudian ada suudzon, berprasangka buruk. Ada 3 jenis suudzon. Yang pertama adalah suudzon kepada diri sendiri. Saya anaknya orang yang tidak mampu, tidak mungkin saya sukses. Terkadang kita senantiasa negative thinking terhadap pikiran kita sendiri, kemampuan diri kita. Suudzon kepada orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, senantiasa berpikir bahwasanya orang lain pasti lebih buruk daripada diri kita. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita senantiasa overthinking terhadap keadaan kita, khawatir dan cemas. Ya Allah, besok kalau misalkan saya tidak sukses, ya Allah, besok kalau misalkan saya tidak makan, bagaimana ya Allah? Terkadang kita senantiasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas kita harus senantiasa menghindari yang namanya suudzon. Karena tanda-tandanya orang yang matinya su'ul khotimah diantaranya adalah salah satunya adanya suudzon dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, maka penyakit hati itu pasti letaknya ada di dalam hati, tidak di akal. Maka disebut dengan iri hati, tidak iri akal. Maka jelas di dalam Al-Quran sudah menerangkan wa min syarri hasidin idza hasad. Terkadang kita senantiasa berpikir bahwasanya bagaimana orang yang iri hati atau hasad kelak di akhirat nanti. Iyyakum wal hasad, hati-hati terhadap yang namanya penyakit hasad.
Fa innal hasada, karena sesungguhnya penyakit hasad tersebut yakulul hasanat, memakan semua amal soleh kita, amal ibadah kita. Kama ta'kulun narul khatab, ibaratnya api yang membakar kayu bakar. Maka terkadang kita senantiasa melakukan yang namanya ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Itu hancur semuanya hanya karena iri hati dan hasad. Maka iri hati ataupun hasad biasa disingkat dengan SMS. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, bahagia ketika ada orang atau tetangga kita, saudara kita mendapatkan musibah. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, maka saya pernah membaca sebuah penelitian bahwasanya orang yang bahagia itu bukan orang yang memiliki banyak hal. Namun orang yang bahagia itu merupakan orang yang memiliki kesucian hati. Tidak punya penyakit hati, iri yang berlebihan, dengki yang berlebihan, cemburu yang berlebihan, dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengibaratkan bahwasanya orang yang iri hati, orang yang hasad pasti hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena ibaratnya mereka senantiasa membawa tas, membawa karung yang isinya adalah bebatuan. Kemana-mana pasti dibawa dan itu menjadikan beban untuk dirinya sendiri. Pasti hidupnya tidak akan pernah tenang. Maka yang harus senantiasa kita lakukan adalah kita harus senantiasa meletakkan dan mengeluarkan batu-batu tersebut dari tas. Kemudian kita cuci bersih tas tersebut dan kemudian kita harus senantiasa isi dengan amalan-amalan sholih. Amalan-amalan yang senantiasa mengantarkan diri kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sudah mensucikan hati kita, wadah kita atas Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita akan menjadi bahagia dunia maupun akhirat. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, orang yang mulutnya menyakitkan, omongannya menyakitkan pasti berasal dari hati yang terluka. Omongan yang pahit biasanya berasal dari hati yang sakit pula. Maka yang harus senantiasa kita lakukan adalah menjaga lisan kita, hati kita, kesucian hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang ketika kita senantiasa disakiti oleh orang lain, khudhil afwa, artinya adalah saling memaafkan, apalagi khususnya di bulan Syawal. Kita sudah melampaui yang namanya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan yang namanya puasa Ramadan tanpa merumuskan hari raya Idul Fitri setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan yang namanya sebuah penderitaan tanpa merumuskan kebahagiaan setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik sebuah kesulitan pasti akan ada yang namanya kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada diri kita untuk tidak pernah meremehkan 3 perkara. Yang pertama adalah meremehkan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan ridhonya di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tidak meremehkan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan yang namanya murkanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada diri kita untuk tidak pernah meremehkan sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan kekasih-kekasihnya. Maka hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, hati itu ibarat sebuah wadah. Ketika wadah kita cuma 1 gelas diberikan 1 sendok garam, maka betapa asinnya dan dahsyatnya luar biasa. Namun sebaliknya ketika hati kita lapang, hati kita besar dan lain sebagainya, misalkan ibaratnya seluas samudra diberikan 1 sendok garam, maka tidak akan pernah terasa. Maka yang harus senantiasa kita lakukan khususnya di Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa menjaga kualitas kesucian hati kita. Kita harus senantiasa menghindari yang namanya penyakit hati dengan cara zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa bertaubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang soleh memiliki kesempatan untuk menjadi salah. Dan orang yang salah juga memiliki kesempatan menjadi soleh. Mudah-mudahan di siang yang penuh berkah ini kita senantiasa mendapatkan anugerah, mendapatkan ridho, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من آياته وذكر الحكيم وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم